Gus pakai sarung tapi nggak pakai baju. Aku aja kaget Gus, dia nggak pernah lihat YouTube-nya Gus. Orang itu wali Gus, nggak pernah sekolah, nggak pernah belum. Nah kebetulan tahun Lebaran kemarin, habis Lebaran aku kena sakit gitu. Sakit itu kakiku nggak bisa jalan. Nah di situ aku najar, ya Allah, kalau memang orang yang diberi Gus Samsudin itu orang yang Allah berikan kelebihan, orang pilihan, mudahkan ya Allah jalanku. Nah sampai saya sebulan sebelum datang ke sini mimpi saya itu datang akunya orang dalam Gus Samsudin. Karena Allah itu entah walau saya nggak ngerti, saya dilamar diikatkan tali hitam di sini, terus dikasih cincin berlian. Kembali lagi di channel Gus Samsudin Family. Mungkin kalian hanya mengetahui Gus Samsudin adalah sosok spiritual yang penyabar dan humoris. Namun di balik itu semua banyak yang tidak diketahui oleh orang awam siapa sebenarnya sosok Gus Samsudin. Kali ini ada seorang ibu paruh baya asli keturunan Sampit, Kalimantan membongkar siapa sejatinya Gus Samsudin. Gemparnya ibu ini mengatakan jika Gus Samsudin layaknya wali Allah. Ibu ini juga mengatakan jika Gus Samsudin ini pernah datang ke rumahnya namun tidak memakai baju dan membantunya. Pernah suatu kali ia sakit pada bagian kakinya dan ia bernazar ingin pergi ke tempat Gus Samsudin. Namun di luar nalar tidak selang lama sakit pada bagian kakinya sembuh. Tidak hanya itu, ibu ini mengaku dilamar sosok yang berada di dalam Gus Samsudin. Ibu ini diberikan sebuah cincin berlian dan diikat sebuah tali hitam di jarinya. Simak selengkapnya di channel Gus Samsudin Family. Jangan lupa like, share, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Berdua ya Gus ya? Boleh. Pendamping Gus ya? Siap. Pendamping. Bagus ya. Nggih, barakallah. Nggih. Alhamdulillah. Jangan nangis dulu, ngobrol dulu. Aku nangisnya bingung itu ngomong. Alhamdulillah. Amin, ya Allah. Yang terpenting sambung silaturahmi. Kalau bisa sih di sini sampai tanggal 27. Iya, insya Allah. Ya, makan seadanya, bantu-bantu masak di belakang. Beneran Kak, bener kami ini mau bantu makan tapi malu, mau bantu masak malu. Dapurnya di belakang. Gimana? Malah untuk makan semua santri ini istri saya sendiri yang sering bantu masak itu. Saya mau kasih nama masakannya itu kafe tenan makan di situ pagi, sarapan siang. Oke. Sudah lama tahu saya itu. Hampir 3 tahun Gus waktu yang Nurjat itu. Iya, sebenarnya saya pernah datang ke salah satu saudara panjenengan, tapi ya tidak dalam bentuk yang orang nggak dengar deh. Nanti ngomong sama Gus, nanti aku minta tolong dia kasihan. iya. Terus Gus. Jadi kalau secara rasa, secara hati itu saya sendiri pernah datang ke salah satu saudara panjenengan. Gus datang ke sana. Tapi kalau diceritakan, mungkin kalau saya cerita nanti seolah-olah kayak saya itu sok sakti atau apa, tapi enggak, ini berbicara tentang hati gitu. Bener. Gus pakai sarung tapi nggak pakai baju. Itu pas saya dan itu. Itu aku aja kaget Gus, dia nggak pernah lihat YouTube-nya Gus. Orang itu wali Gus, nggak pernah sekolah, nggak pernah apa. Udah umur 40, nggak pernah apa. Terus bapak mama meninggal, dia hidup sendiri di kanan. Tadinya mau ikut tapi nggak kuat naik kapal dia. Pas ngelihat aku cerita, Kak ini datang Kak, beliau Kak nemuin aku Kak gitu. Kayak apa orangnya tak bilangin. Pakai sarung batik nggak pakai baju. Oh kaget langsung. Beliau katanya suka puasa nggak makan sampai 10 bulan katanya. Iya Gus ya. Terus katanya bisa berolahraga itu, katanya. Aku kaget Gus. Aku nggak pernah cerita, baru ketemu kan lama pulang kampung ya. Waktu mau ke sini jarah dulu ke tempat orang tua. Hanya orang Kalimantan yang tahu saya. Kalau tidak orang Kalimantan tidak tahu. Kan ada juriatnya Gus. Ada titisannya ya. Ada titisannya.
sekitar beberapa bulan yang lalu itu Panglima Burung datang ke sini. Masya Allah. Ngasih sesuatu ke saya. Masih saya simpan, nanti saya tunjuk ke jenengan. Ya, itu orang kami. Jadi mandau tetapi tidak dipegang gitu. Kalau terlihat di kita ini seperti janur. Seperti janur. Janur itu sebenarnya dari bahasa Arab, jak dan nur, datangnya cahaya. Datangnya cahaya. Termasuk sebenarnya saya sendiri sangat tidak setuju dengan ketika Ahok di demo itu, saya yang paling tidak setuju sebenarnya. Karena menurut saya perkembangan bangsa kita itu sebenarnya salah satu majunya itu dari Cheng Hu, dari saudara kita yang dari Cina. Sampean boleh percaya boleh tidak dengan kata-kata saya. Suatu saat nanti yang menjadi negara adidaya bukan lagi Amerika, tapi Cina. Pegang kata-kata saya. Saya pas tidur di makom Syekh Subagur, makom ya, bukan makam ya, makom di Penataran. Saya tidur di sana. Waktu itu saya jalan kaki dari sini. Saya jalan sini, saya nggak pakai sandal, saya nggak pakai baju, dan di jalan saya diteriaki gila-gila. Alhamdulillah, memang saya gila. Saya tidur di makom Syekh Subakir. Intinya begini, negara kita, insya Allah negara Indonesia, pada akhirnya akan banyak orang yang belajar terhadap negara kita, terkhusus ke orang Jawa. Karena hanya ada 3 negara yang sangat luar biasa. Yang pertama Cina, yang kedua Jawa, dan yang ketiga adalah Arab. Hanya 3 abjadun di dunia ini yang nyambungnya ke pusat. Hono Coroko, Feng Shui Cina, dan abjadun Arab Saudi. Itu saja. Hanya 3 negara ini. 3 negara ini seperti 3 naga. Makanya pondok saya simbolnya naga. Naga itu kejayaan, Notorogo, Notoroso, Notosukmo. Ketika hati, pikiran, dan perbuatan ini satu perbuatan, tidak ada yang tidak mungkin. Ketika pikiranmu, perkataanmu, dan hatimu jadi satu, maka tidak ada yang tidak mungkin. Siapa yang mengira sampai saat ini saya masih bisa duduk berdiri di sini? Tidak ada yang mengira. Saya dihujat bukan 1-2 orang, Bapak Ibu. Ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan orang. Seluruh Indonesia. Bukan cuma di Indonesia, di luar negeri. Saya sekarang punya pondok sendiri di Malaysia. Saya punya pondok, makanya pondok ini saya serahkan. Besok itu bersama dengan Yai Syahudin, saya beli tanah di belakang itu, saya hibahkan untuk desa. Intinya untuk pembangunan pondok lah, tapi bukan punya saya. Saya beli di belakang itu, di belakang sana. Saya beli. Karena memang saya membuat kartu nama 2, yaitu membuat bukan kartu nama 2, yaitu KTP itu dua kenegaraan, Malaysia dan Indonesia. Karena saya sendiri dihibahkan sebuah tanah dan saya membuat pondok pesantren juga di Malaysia. Jadi mungkin kegiatan saya akan lebih banyak di Malaysia. Saya menganggapnya hijrah lah, gitu sejarahnya. Kanjeng Nabi itu kan dari Madinah, ada masalah terus dari Mekah terus ke Madinah. Mungkin di sini lagi agak ada problem, kurang begitu, itu akhirnya ke Malaysia. Tapi tetap di sini juga iya, tapi setengah bulan di Indonesia, setengah bulan di Malaysia. Sampai titeni ya, suatu saat nanti ketika pemimpin negara kita itu dari Jawa Timur, negara kita menjadi negara adidaya. Sebab saya melihat banyak orang-orang besar dari Jawa Timur, Bung Karno, ya Supriyadi, bahkan kerajaan-kerajaan besar itu dari Jawa Timur. Tanpa menyudutkan yang lainnya ya, karena Jawa Timur itu pondasinya, kakinya ya. Jawa Tengah itu pusernya. Makanya penanaman tumbal oleh Syekh Subakir itu di Jawa Tengah, pusernya. Tepatnya di Gunung Tidar, yaitu di Jawa Tengah. Sedangkan Jawa Barat itu mukanya, makanya ibu kota Jakarta di Jawa Barat. Jawa Barat itu mukanya. Nanti kalau pemimpinnya dari Jawa Timur, lihat nanti besar nanti. Nah, sebenarnya dari dulu saya kemarin waktu saya di sebuah di gua
ada di YouTube saya. Saya di Gua Cina namanya saya. Jadi saya ke masjidnya Chenghu dulu di sana, terus saya masuk ke Gua Cina. Sebenarnya dari dulu saya paling menentang ketika Ahok itu di demo. Saya orang yang menentang untuk di demo itu. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa ya, ini kan cuma perbedaan saja ya. Bukan berarti kalau saya nggak membela Al-Quran, bukan di situ. Karena bukan hanya pada bacaan, tapi pelaksanaannya. Sekarang yang membuat kali judu yang dari tempat begini jadi begini siapa? Siapa? Ahok kan? Benar. Siapa? Dan kalau kita kembali ke asalnya, sebenarnya yang membantu membangun negara kita dari dulu. Jadi negara kita ini kan dulu bahkan masuknya Islam pun juga salah satunya juga dari Cina. Dan sebenarnya ketika kemarin sempat khalwat di sana, titisan dari situ itu yang nyambungnya sebenarnya ke Ahok, yang dikirim untuk membangun negara kita, untuk peradaban yang selanjutnya. Tapi karena gobloknya kita ini loh, agama digunakan untuk kekuasaan, jadi bahkan untuk menghancurkan. Jadi sesuatu hal yang baik bukan untuk tindakan yang baik, tapi seperti merasa diri paling benar sendiri, bahkan bawa bom, kan ada begitu kan, goblok. Mau mengagungkan Tuhan tapi nafsu yang dituhankan, kan goblok ini. Jadi ini yang paling bahaya itu. Akhirnya ya berantakan kan, karena kebodohan kita sendiri seperti itu. Tapi mudah-mudahan ya nanti bisa tertata lagi lah seperti itu. Sudah tinggal satu langkah lagi sebenarnya. Negara kita itu butuh orang yang tegas, butuh orang yang keras. Salah satunya ya, satu sudah nyambung ke Jawa, satu ke Dayak. Sudah jadi sebenarnya. Tapi ya terhalang lagi seperti itu. Ya tidak apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya saya sangat mendukung kemarin ketika saya diundang di Jakarta itu. Ya, kasus saya pun juga kalau nggak saya dibantu dari sana, ya selesai juga saya. Selesai saya. Siapa orang yang viral? Kalau katanya saya itu banyak uang bisa bayar polisi, Al Zaitun kurang kaya gimana? Masuk penjara. Ngomong sak omong kan iku. Iya. Kalau cuman karena uang, yang salah pasti saya lah, nggak bisa. Nggak akan bisa seperti itu. Dan nanti makanya saya kemarin, kenapa sekarang sambungnya ke Cina? Nggak masalah, nggak masalah. Karena memang nanti Pak insya Allah ya, saya katakan mungkin saya nanti nggak sampai kepada itu sudah meninggal atau bukan, tapi nanti yang menjadi negara adidaya bukan lagi Amerika, bukan, Cina nanti yang akan jadi negara adidaya. Saya lihat saja, titenono gitu aja. Ini nggak berbicara tentang sakti, nggak. Orang Jawa itu bilang titenono aja. Yang menjadi negara adidaya nanti bukan lagi Amerika, bergeser ke Cina. Setelah itu nanti bergeser lagi. Banyak orang yang datang ke Indonesia, terutama ke orang Jawa. Nanti akan tumbuh-tumbuh lagi pelajaran-pelajaran yang dari leluhur kita, dari Mojopahit, dari Mataram, pelajaran-pelajaran Jawa itu akan muncul lagi. Baliknya ke Kediri nanti. Baliknya ke Kediri. Kediri itu balik ning jati diri. Kediri nanti. Jadi itu menyebar lagi. Pelajaran Sotasoma dan lain sebagainya masuk lagi. Nanti akan dikaji lagi dan dipelajari lagi. Balik ke zaman dulu. Sekarang sudah mulai sedikit-sedikit, tapi nanti akan kembali lagi seperti itu. Pelajaran ke yang dulu-dulu itu. Bhinneka Tunggal Ika pun juga diambil dari zamannya Majapahit dulu, dari leluhur-leluhur kita. Kembali lagi nanti pada masanya. Saya lihat saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan untuk panjenengan yang asli Dayak datang ke sini, ya niatkan untuk silaturahmi saja. Seperti itu, untuk silaturahmi. Niat utama. Ya masalah itu ya pasti ada. Manusia nggak ada yang nggak akan lepas dari masalah. Yang penting masalah nggak dijadikan masalah. Itu aja sudah. Saya selalu ingat. Iya. Sama lihat pedang yang tajam, yang biasa
buat sampean manfaatkan itu berasal dari besi yang karatan loh, pukul berkali-kali, itu pun harus ridho dipukul berkali-kali sampai akhirnya jadi pedang yang tajam. Kalau nggak ridho dipukuli, nggak akan jadi sesuatu hal yang bermanfaat, nggak akan jadi suatu hal yang membanggakan dan bisa dimanfaatkan. Karena kalau orang sudah siap untuk bermanfaat, harus mau dimanfaatkan. Sama lihat genteng yang di atas itu kuat dengan terpaan matahari dan derasnya air hujan. Karena apa? Dari tanah liat diinjak-injak dulu, cangkuli dulu, disiram dulu, dijemur dulu, dibakar, baru kuat. Nggak akan kuat panjenengan itu. Makanya saya berharap, saya setiap Jumat Legi, pokoknya sampai Jumat, kalau nyari saya berada di tempat petilasannya Yang Supo di Jimbe, di aliran sungai, ada batu besar, nggak terawat, aku jan. Yang punya tanah tak omong tak beli gak boleh, tak sewa gak boleh. Berarti belum waktunya, gitu aja lah. Ada di samping bukan di Om Yang Jimbe-nya, bukan. Itu kalau saya ngomong nanti kebablasan. Kalau saya ngomong kebablasan, bukan di situ. Di pinggir sungai sebelah kiri itu ada batu besar, lubang tengahnya itu peninggalan dari Yang Supo. Monggo panjenengan yang pengen tabarukan, bukan kita menyembah di situ, bukan. Kita ini terlalu terikat dengan sesuatu hal yang buat saya, ya boleh kamu merasa benar, tapi jangan hakikat hatinya. Nah itu agama-agama samawi itu pada hakikatnya sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai lihat dari agama Hindu atau agama Buddha saja, dari mulai air Gangga, air Jam-Jam, batu Linggoyoni, batu Hajar Aswad dan sebagainya, hampir ada kesamaan di samanya. Hampir ada kesamaan di situ. Ya bolehlah kita benar untuk yang memeluknya. Islam benar untuk kita, Kristen juga benar menurut mereka. Ya mereka, makanya saya diundang di gereja, saya datang. Ya saya sesuai dengan kebenaran saya. Tapi saya nggak merasa paling benar terus menjelek-jelekkan saya. Enggak lah, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya benar, saya bilang kalau pas saya di depan gereja kemarin kan saya bilang, agama itu semuanya benar menurut yang menganutnya, benar bagi kamu. Gitu. Aku juga benar bagi saya. Tapi saya nggak merasa paling benar saya menjelek-jelekkan kamu, tidak. Itu bukan tipe saya. Itu kan tipe saya. Seperti itu. Nah, ketika sampai kalau nyari saya Jumat Legi saya di sana, sama santai pasti saya di sana. Ada itu mengajak tablet diatur. Orang susah punya keturunan, saya ajak ke sana duduk di lubang batu itu ada airnya, saya suruh minum. Sekarang hamil. Ya, mana Mas Dani? Hamil istrinya. Istrinya hamil sekarang, boleh dicek kan. Ada video saya berapa bulan yang lalu saya ajak ke sana kan, istrinya nangis nggak hamil itu kan. Ya ajak hamil kan. Kemarin ada orang Surabaya, saya bilang daunnya ini diambil, bisa ada yang butuh ini daun sirsak. Orang kesini punya kanker payudara, saya ambilkan dari sana, suruh minum. Kemarin kesini bawa beras itu, saya pick up itu, ucapin terima kasih karena katanya kankernya sudah hilang. Padahal kanker stadium 4 itu. Kamu dikelani bojomu, aku dalu izin sih bojomu, bila perlu bojomu jaan. Sebenarnya batu Linggoyoni yang bulat terus bolong tengahnya yang dulu untuk bikin keris banyu sengkela sama buat keris Om Yang Jimbe itu bukan kok batu ini disembah, bukan. Kenapa batu yang lubang tengahnya seperti cincin yang combong itu dikatakan pengasihan, bikin orang mulia? Itu doa dalam bentuk sanepan. Jadi doa itu ada 3, ada doa dengan ucapan, ada dengan tindakan, ada dengan sanepan. Makanya orang dulu baca bismillah nggak bisa, dikasih Sunan Kalijaga semela. Akhirnya juga dengan sanepan, kembang kandil, kembang mawar, kembang kenongo. Urip iku mau warna-warna, kena ngono, kena ini, penting kandilnya kepada Allah. Termasuk batu seperti ini, lubang tengahnya itu maksudnya apa? Ibumu. Jadi kalau kamu pengen hidupmu mulia, itu kamu harus bisa memuliakan ibumu. Kalau kamu pengen hidupmu bahagia, bahagiakan ibu. Batu Linggoyoni bolong tengah ini maksudnya bau. Awal ngomong kok kebablasan, orang ngomong kok ya ora ngerti. Kamu dari situ, lahir kamu bukan dari batu, kamu ada karena ada orang tua. Makanya di depan ini tak bikin gapura besar, tahu nggak gapura itu apa? Saya sudah tahu, saya nanti pasti akan kena bencana.
Mau saya bikin gapura besar ya apa? Jaluk sepuro sing gede. Gapura itu jaluk sepuro. Makanya saya minta maaf ke semua tetangga saya, kepada semuanya. Baik kesalahan yang saya sengaja maupun saya maka bikin gapura itu kalau bikin rumah dah jadi itu. Itu 250 juta saya bikin gapura itu. Di atasnya gapura itu apa? Gunungan 3. Gunungan telur 3 itu apa? Allah, baginda Rasulullah dan orang tua. Kamu nggak akan bisa sampai ke Allah kalau kamu tidak lewat orang tua. Oh, kamu ada aja dari. Makanya kalau ada yang bilang dongo langsung Gusti Allah ae. Ora usah nginang ini. Kok sok-sok roh. Engko roh Islam teko para kiai, para ulama, para wali kok kowe ngomongke langsung. Roh ye we. Enggak bisa. Dan Rahman Rahimnya Allah itu turunnya ke orang tuh. Enggak bakal kamu dapat baca bismillah, tahu artinya enggak? Saya itu di pondok memang enggak pernah ngaji. Wong saya di pondok cuma nyuci sandalnya kiai, ngarit, makanya saya nggak bisa ngaji. Makanya di sini ngaji sama saya cuma begini aja, tak ajak jalan-jalan di sungai. Ya wiritan di sungai itu penting, ujlah itu menyendiri. Menyendiri kok apa? Ben gak gampang ngapusi. Mungkin rame uang ini kan pengennya kayak api, ya ta? Samsudin ngomong kayak ya oh ya ta? Karena banyak orang, coba lo sendiri. Siapa yang mau dibohongi? Siapa? Makanya butuh santri itu menyendiri itu butuh menengok. Ojo terlalu greh, karena bumi itu diam. Kamu sujud itu kepalamu nempel di tanah itu biar belajar wataknya tanah itu loh. Meneng, tanah itu diam, di apa-apakan diam, tapi tetap memberikan kebaikan. Orang kok menengeng gerundel terus dendam ini ya ora. Aku harap berani nggak dendam ya Bu ya. Malah tak kayak duit ya Bu ya. Loh saya nggak tenanan. Kalau kamu bisa jadi huruf alif tanpa harokat, tanpa goyah, tanpa owah. Jadi benar-benar orang. Makanya saya bikin di atas gapura itu gunungan 3. Itu maksudnya jika Allah, baginda Rasulullah, terus orang tua. Untuk sampai ke Allah yang pertama harus lewat orang tua. Nggak akan dapat Rahman Rahimnya Allah, nggak akan dapat. Karena Rahim itu rahim. Yang dimaksud dengan Bismillahirrahmanirrahim, nyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rahim itu rahim, rahimnya ibumu itu loh. Kalau kamu nggak dapat rahimnya ibumu, nggak dapat kasihnya ibumu, jangan ngarep-ngarep dapat ridhonya Allah. Nggak akan dapat kasihnya Allah, nggak akan dapat. Makanya saya di sini itu selalu ngitung-ngitung sama istri saya, Kak. Soalnya sehari saya dapat 10.000, yang 3.000 saya sisihkan. Setiap malam hitung-hitungan saya. 3.000 punya ibu, ya, 7.000 buat kamu, 1 buat saya saja. Itu setiap hari. Itu tiap malam saya. Sampai sehari pernah hitungan begitu enggak? Enggak pernah. Coba dilakuin. Sampai sehari 40.000. Buat istri berapa? Buat ibu berapa? Buat kamu nanti berapa? Itu aja sudah. Karena tiga-tiganya ini dalam hidup kamu punya hak ini. Kalau saya sekarang malah dibagi 5 saya. Karena harus tambah pondok, tambah anak, bagi 5. 2 ding ya. 2 itu istri saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanah itu Bu, tanah itu kalau di Jawa itu namanya upanisa, kabumian, upawasa, muksa. Jadi bumi itu berikanlah apa yang kamu inginkan, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan. Kalau kamu pengen dihormati orang, yang hormatannya orang dulu. Wong kamu lahir sudah jadi orang kok, nggak perlu penting diuang nih wong. Kalau kamu bisa nguang nih wong, kamu jadi orang. Nggak usah pengen dihormati orang. Kamu menghormati orang, bakal dihormati orang kok. Jalan aja ada orang kita amit bu nunduk, orang menghormati kita. Naik motor nguang, modar tabrakan mati, gitu kan. Ini semuanya dari bahkan terhadap istri kita pun juga begitu. Kalau pengen istri kita itu cinta ke kita, ya kita dulu cinta kepada istri kita. Nggak bisa pakai uang, dengan ucapan dulu, dengan tindakan dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi saya dapat undangan dari Gus Abud ya, untuk dzikrul ghafilin. Nanti insya Allah juga kita adakan di sini, yaitu semaan Al-Quran dzikrul ghafilin. Jatpiko mantap di sini insya Allah. Nanti akan diadakan di sini. Dan saya itu salah satu orang pengagumnya Gus Dur saya. Makanya saya kemarin jalan kaki ke makamnya Gus Sumi itu karena mimpi
mimpi didatangi Gus Dur, terus suruh ke makam Gusmi. Saya jalan kaki kemarin. Dan kemarin sudah dapat izin untuk pasang fotonya Gusmi di sini. Kenapa dari dulu saya nggak bikin pondok pesantren? Kenapa baru sekarang? Karena memang saya itu nggak mau amit, nggak pantas diceluk kiai, ngaji nggak iso ya. Makanya gawe nih padepokan. Karena Samsudin nggak pantas diceluk kiai. Tapi karena ini yang nyuruh langsung ayah saya, yang nyuruh adalah abah saya, ya Syekhuddin, ya wis tak laksana. Walaupun ya tetap nanti kiainya di sini bukan saya. Kiainya di sini adalah Gus Ali. Gus Ali itu siapa? Putra pertama dari ayah saya, dari abah saya. Putranya menantu pertama dari Yai Syekhuddin ini. Dan saya nomor 8 katanya. Nomor 8 yang paling goblok. Anak angkat yang paling goblok saya ini. Tapi bermandat. Insya Allah, mohon doanya, Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti sampai tanggal 27 di sini ya. Nanti kalau mau pulang saja, saya kasihkan sesuatu. Semoga bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Ngambilnya nanti izinnya ke Candi Simping. Saya sangat sangat gimana ya, sangat sedih sebenarnya. Kenapa sesuatu hal yang sangat berharga kok bahasanya ya, mohon maaf kalau saya salah, seperti dicampakkan, kurang begitu dirawat. Makanya saya kemarin sebelum ke Malaysia ke Candi Simping dulu sini. Candi Arum di mana Gus? Nanti sama saya aja. Jangan bahas di sini, rahasia. Ada salah satu gua di Blitar ini yang menjadi tempat favoritnya Bung Karno. Itu yang tahu baru saya dan beberapa orang anggota di sini yang tahu, tapi belum semuanya tahu. Itu menjadi tempat favoritnya Bung Karno di Blitar sini, Blitar Selatan sini. Hampir dekat dengan salah satu namanya Trisula lah di sini. Besok ibu saya ajak itu di sana. Guanya memang terendam air ya. Tapi anehnya dari rendaman air dari gua itu banyak muncul sesuatu lah itu di sana. Saya kalau ke sana itu Selasa Kliwon. Yang mau saja ikut ya ikut. Nggak perlu di YouTube kan, nggak penting. Pribadi soalnya belum waktunya dibuka. Dan di sana itu banyak tulisan-tulisan yang menggambarkan tentang masa depan Indonesia. Tapi sayangnya belum boleh dipublikasikan. Belum boleh. Masuk ke sana ke air dulu. Oh lagi airnya banyak, yuk berendam saya. Ada ular, ya nggak apa-apa kok. Mati ya siap. Tapi kalau pas tengah malam itu sudah mulai agak kering. Jadi masuknya malam, jam 1 itu mulai masuk. Nanti sebelum subuh sudah keluar. Kalau nggak kelelep. kelelep. Dan sebenarnya dulu banyak dari fan-fannya atau pecintanya Bung Karno itu yang di sana waktu Gestapo dulu di Bakung sana. Karena nggak semuanya salah sih ya, tapi tidak apa-apa, itu problem lah, nggak usah dibahas, nanti saya disalahkan lagi. Ada di sana itu seru bapak-bapak, seru dan kebahagiaannya itu lebih bahagia daripada yang lainnya. Enak di tempat-tempat yang seperti itu, ada ketentaramannya, ada pelajarannya, dan yang lebih penting lagi menyenangkan batin kita. Karena yang paling Allah senangi itu ketika kita senang. Saya Pak punya anak banyak kayak gini nih, itu saya nggak jaluk apa-apa kok. Kamu yang penting dari sini seneng kok ya. Tapi ya kasih makan, kasih tempat tinggal, semuanya yang penting seneng. Lah yang gersulai aku ya tambah sedih kok. Begitu juga Allah sudah ngasih kita semuanya kok, nyawa ya, mata, hidung, telinga, cukup seneng aja. Senang dengan 3 hal. Senang dengan apa yang Allah perintahkan, senang dengan apa yang Allah berikan, dan senang ketika tidak melakukan maksiat. Kalau 3 hal ini dilakukan, nanti akan membuat kita senang terhadap sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Akhirnya tidak guah dan tidak wah. Mas yo dilokne wong model piye guyu edan, tidak ada masalah. Inilah yang dimaksud dengan insanul kamil. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti di dalam saja ngomongnya. Doanya belum waktunya untuk dibuka secara
umum. Cuman aku mau nolong saudaraku ini. Siap. Ini kan waktu itu kena sakit parah dia waktu masih gak bisa kan, dia nggak denger. Bisa nggak Gus didoain biar dia Berdoa ya bisa. Iya, Berdoa ora iso ya. kita tolong doanya. Iya, Gus, ya, apa nanti ya, aja. kasihan. Siap. Kalau berdoa itu semua orang bisa. Amin. Yang penting beningnya hatinya itu aja dan Ya hatinya bening ini orang. Dilihat kasar ngomong bapak, tapi tulus hati. siap. Yang penting kita berdoa, nanti hasilnya pasrahkan sama Allah. Anak yang masuk semua. Nanti aja di dalam ya. Monggo. Sayang, Iya. di sana dulu, nanti ke dalam sama saya ya. Nanti di dalam sama saya. Sekarang ikut beliau dulu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Iya, na'budu wa nasta'in. Oh iya. Ikut beliau dulu, nanti ketemu saya di dalam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Al-Fatihah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana? Saya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jauh ya. Jauh banget. Bu, kenapa kok ingin ke sini? Itu kenapa Bu? Ceritanya ada gimana itu awal mulanya Bu? Iya, dari awal itu gini loh. Kalau nggak salah itu udah 2 tahun yang lewat dari yang lama, padepokan yang lama itu. Nah, sering nontonnya live-nya Gus kan, kayak membasmi dukun-dukun gitu. Nah, sampai pengobatan beliau tak ikutin hampir 2 tahun lebih. Udah nggak ada lagi hati tuh pengen berkunjung ke Blitar belum. Nah, kebetulan tahun Lebaran kemarin, habis Lebaran aku kena sakit gitu. Sakit itu kakiku nggak bisa jalan. Nah, di situ aku najar sama Allah, najar, ya Allah, kalau memang orang yang di Blitar Gus Samsudin itu orang yang Allah berikan kelebihan, orang pilihan, mudahkan ya Allah jalanku gitu. Kalau aku bisa jalan, mudahkan ya Allah jalanku gitu. Dilalah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Nggak sampai apa ya, kayak langsung hati tuh kayak kesetrum gitu loh Mas, melihat pengobatan beliau, melihat sikap beliau yang sabar gitu ya. Dia apa dihujat, dia apa orang pun nggak pernah kata-kata ngomong kasar dari kata-kata beliau. Di situ kayak ada panggilan. Nah, sampai saya sebulan sebelum datang ke sini mimpi itu datang akunya orang dalam Gus Samsudin. Karena Allah itu entah wallahualam saya nggak ngerti. Saya dilamar diikatkan tali hitam di sini, terus dikasih cincin berlian. Nah, setelah itu bingung tuh cerita apa yang nggak bisa diceritain gitu, ingatnya tuh cuman sekedap aja ingat gitu, ntar hilang gitu ceritanya. Habis itu gini loh Mas, udah mau kesini ini, udah dekat-dekat mau kesini ini perang batin perang batin gitu loh. Ngapain kamu ke sana? Ngapain kamu ke Blitar? Terus udah berangkat aja cepat. Gitu Mas, itu mungkin panggilan hati ya. Insya Allah dilalah, alhamdulillah wa syukurillah, saya tanggal 20 kemarin berangkat dari Banjarmasin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan ada persiapan. Ngomong ke saudara dikasih, ada satu ngasih sekian, akhirnya cukup. Terus ada anak yang ngasih juga, alhamdulillah cukup sampai ke Blitar sini. Akhirnya ketemu sama Gus. Alhamdulillah wa syukurillah. Nggak bisa ngomong saya, nggak bisa ngomong apa yang sebenarnya terjadi tuh nggak bisa diomongin loh Mas. Cuma hanya sedikit itu yang bisa disampaikan gitu. Tapi alhamdulillah udah dilalah Allah, dikabulkan Allah sampai ke tempat Gus. Tadi ditanganin langsung sama Gus.
Alhamdulillah ada, dan beliau katanya memang udah sebulan kemarin udah diberitahu gitu ada kedatangan tamu dari Kalimantan gitu. Namanya kontak batin, nggak tahu ya Mas ya, kontak batin itu. Alhamdulillah bersyukur ya. Berarti Ibu udah lama ya pengen kesini, udah lama? Udah lama 3 tahun yang kemarin, tapi nggak ada jalan. Memang nggak ada jalan kan gini loh Mas, kan anakku 7 ya. Dia kerja cuman alhamdulillah cukup mereka. Nggak mungkin kita mau yang aneh-aneh toh. Nah nggak tahu itu dilalah karena saking kuatnya doa setiap malam sembahyang tuh tak kasih hadiah Fatihah buat Gus. Ya Allah semoga dimudahkan jalannya ketemu sama Gus. Tiap ini kasih Fatihah. Alhamdulillah. Kayaknya itu saudara ngasih kayaknya dilelah enak aja jalan rezekinya itu ada aja sampai ke sini. Alhamdulillah. Itu Mas. Terus Ibu sampai ke sini itu gimana? Kalau aku sampai sana Bunda atau gimana itu gimana Bu? Kenapa? Gini, aku nanti apa ke Blitar itu gimana ya, di mana ya? Nggak tahu nggak sebenarnya kita udah oma-oma ya Mas, aku kayaknya semangatnya tuh kuat banget gitu loh, kuat banget semangatnya. Yang ada nggak pernah diraba di sini, nggak pernah tahu Blitar di mana, nggak tahu. Saya tanya-tanya di kapal sama petugas, nggak berani juga tanya-tanya yang di pelabuhan itu kan banyak ada premannya katanya, jadi nggak berani, takut kalau disalahkan jalannya gitu loh. Jadi kemarin sampai berangkat jam 4 subuh, jam 11 malam datang Surabaya ke rumah teman dulu nginap, pakai Grab ke sana pagi-pagi, naik ini diantar naik bus. Cuma nanya-nanyanya lewat yang penumpang itu aja. Gimana? Tanya penumpang, kamu nanti ditipu loh, kok gimana? Tapi dilala, oh iya tahu gitu. Saya sering, tapi nggak ada bilang-bilang gitu. Alhamdulillah saya ngomong itu nggak ada. Oh ya orang sabar gitu aja dia bilang. Orang sabar. Mungkin dilala kita orang niatnya baik mungkin ya, jadi ditemukan sama orang baik juga gitu. Dimudahkan jalannya, mudahkan jalan. Ibu gini, nanti di sana ditipu apa ada pesan seperti itu nggak? Nggak ada. Dan saya sudah sering nonton kan, sering tuh ditipu apa. Iya, tapi saya punya keyakinan kalau Gusnya nipu nggak mungkin sampai sekarang dia buka, nggak mungkin sampai sekarang masih banyak pasien gitu. Benar. Memang anak-anakku kan laki-laki semua, dia sempat nonton tuh cuman sepenggal itu penipu, nah sama dibilang itu pesulap merah gitu loh. Tapi aku nggak mau berdebat sama anak, nggak perlu dikata Gus kan yang benar itu nggak perlu dibenarkan ya ta. Nah jadi enggak, dia cuma doa sama Allah, ya Allah semoga cepat ya Allah gitu aja doanya. Ibu sampai tahu di gerbang itu gimana perasaan Ibu? Nggak tahu, kayak iya enggak gitu, sama nangis di pintu gerbang itu tadi. Ya Allah terima kasih ya Allah akhirnya sampai gitu. Padahal nggak pernah, orang oma loh umur udah 63 ya, sama teman nekat lagi naik bus berapa jam, 4 jam kayaknya dari Bungur Rasih ya di terminal bisnya situ ya. Pokoknya kayak memang saya menilai Gus tuh punya kelebihan beliau. Saya menilai di sana. Jadi orang bilang penipu apa dan segala macam, enggak. Anakku juga bilang gitu, aku enggak, aku diem aja. Pokoknya aku niatku sampai ke sana. Aku bilang gini Mas, kalau memang aku diindikan sama Allah ridho Allah atau ridho Allah pasti ada jalannya. Itu kan ridho Allah atau ridho Allah aku sampai ke sini. Ibu sampai sini masuk sini terus lihat orang banyak, terus gimana perasaan Ibu? Tadi aja ngeliat Gus Jo udah kayak beda loh, langsung udah kayak luluh hati gitu lihat beliau tuh bukan wujudnya Gus Samsudin gitu, kayaknya orangnya dalam banget gitu. Kayak aku tuh kayak melihat orang dalamnya gitu loh, kayak bukan beliau. Jadi kayak udah Jaka Iba tuh rasa pengen merangkul gitu rasanya, tapi kan malu ya nanti dikira oma-oma kegenitan apa ya. Pengen rasanya merangkul gitu tadi, pengen gimana rasanya gitu, tapi ditahan ya Allah, tahan ya itu Mas. Enggak, alhamdulillah saya ngikutin sering, yang tadinya ngikutin di YouTube nonton, aduh ya Allah kapan aku sampai ikut ruqyah sama Gus Samsudin. Alhamdulillah ini malam dijawab Allah, dijabah doaku. Alhamdulillah ya Roh. Pon? Tahu rasanya di sini. Tahu, dan merasa saya juga duduk bersama-sama dengan pasien yang lain. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Iya. Gusnya orangnya
ngomongnya aja subhanallah nggak bisa diceritain. Aku memandangnya dari hati sama beliau. Jadi yang aku pandang tuh bukan yang dia Samsudinnya, tapi kayak orang di dalam banget gitu loh. Kayak gimana muka beliau itu loh. Aku sampai nangis melihat muka beliau tuh, nggak tahu. Nggak, mungkin sama orang banyak mungkin pandangannya beda-beda ya Mas ya. Beda-beda. Nah, tadi aku dengar loh di luar katanya kalau Gus Samsudin katanya nanti ada orang Kalimantan datang katanya. Orang Sampit kan ngeletak dia bilang gitu, orang Sampit. Senyum lah Gus, aku ngerang memang Sampit asli aku. Orang Sampit asli. Alhamdulillah. Mungkin itu Mas yang tak bisa sampaikan, gak dilebih-lebihkan, gak dikurang-kurangkan. Apa yang saya jalankan dan apa yang saya rasakan tuh. Okay.